Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali pada raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Masuk hadiratnya dengan penuh sukacita. Masuk hadiratnya dengan korban pujian. Inilah kerinduan kita ketika kita datang di dalam rumah Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Dengan segala kerendahan hati datang sujud menyembah Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat
segala kerendahan hati. Puji Dia dengan segala ketulusan hatimu, karena Dia yang layak terima hormat dan kuasa. Di bawah kaki-Mu Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami itu menjadi kerinduan kami. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan sekali lagi dengan sepenuh hati. Yesus, ku sembahkan sujud, jamah kami, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan dengan sepenuh hati, inilah keinginanku Tuhan. Haleluya. Hanya untuk menyembah. Haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Haleluya.
ketika kami ada di dalam hadirat dan kemuliaan. Menikmati kehadiran-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih. Dan ini pula kerinduan kami ketika kami ada di dalam bait-Mu, untuk benar-benar mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami ada di dalam kuasa dan urapan Roh Kudus yang memberkati kami, proteksi kami dengan kuat kuasa darah, sehingga benar-benar kami rasakan urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Karena menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini di dalam satu nama yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh mempesona kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, rayakan kemuliaannya, rayakan kebangkitannya, rayakan kuasanya. Sama-sama. Sungguh Kau mempesona, Sama-sama. segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama. Oh, Kau ubahkan yes. semua menjadi baik. Sekarang ku bersyukur di dalam Oh, Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah berjalan sampai ku terima mahkota kehidupanmu. sama-sama. Sungguh mempesona.
alasan ketika kita betul-betul bersuka cita. Karena itu menyatakan iman atas segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena setiap jalan yang kita tempuh tidak lepas dari perhatian Tuhan. Di sana Tuhan selalu menyatakan pertolongannya. Karena dialah penolong yang setia. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ku berjalan, Terima kasih Tuhan. kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang. Ya Tuhan. Karena ku tahu Kau bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang Terima kasih, terbaik bagiku. Kau yang terbaik Kau dalam hidup kami. lebih sanggup Engkau sanggup, pulihkan Tuhan. hidupku. Engkau sanggup Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama katakan, saat ku berjalan, Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami makin Engkau teguhkan Ya, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam merancangkan satu rencana-Mu yang agung dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bahkan kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan yang lebih sanggup memulihkan, bahkan melakukan yang terbaik. Justru ketika kami berada dalam satu kondisi yang sulit, tidak menyulitkan Engkau untuk memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Berfirmanlah bagi kami pada siang hari ini, urapilah setiap kami, urapilah hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, karuniakan roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan ya, yang kesekian kalinya kita dapat menikmati akan berkat di dalam ibadah kita. Nah, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu berbudi luhur. Ya, tema kita siang hari ini adalah berbudi luhur. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, tetapi orang yang berbudi luhur merancangkan hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Sekali lagi firman Tuhan berkata, tetapi orang yang berbudi luhur merancangkan hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Nah, saudara, melalui pembacaan kita siang hari ini, paling tidak ada 3 ciri-ciri orang yang berbudi luhur. Itu seperti apa? Firman Tuhan berkata yang pertama, karakternya itu luhur. Saudara-saudara, kemudian yang kedua adalah rancangannya itu luhur. Dan yang ketiga, tindakannya itu juga luhur. Nah, saudara, berkaitan tentang karakter yang luhur, ini mencakup di dalamnya orang itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang memiliki karakter yang luhur, dia berkelakuan baik. Bahkan orang yang berkarakter luhur, itu dia adalah orang yang murah hati atau baik hati. Pertanyaannya, apakah ada contoh Pak dalam Alkitab? Ada, saudara. Yuk kita akan lihat. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai dengan 22, contoh kehidupan Yusuf. Firman Tuhan berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi
budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah, saudara, pertanyaannya, kebenaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Yang pertama, keluhuran karakter Yusuf ditunjukkan kepada saudara-saudaranya, yaitu dengan cara mengampuni. Saudara, bermula atau berangkat dari sebuah mimpi. Yusuf ini seorang pemimpi. Nah, ketika dia bermimpi, wah, saudara-saudaranya ini dia nggak terima. Dengan kata lain, ya step demi step mereka melakukan atau merancangkan sebuah rencana yang tidak baik terhadap Yusuf. Ya, ada fitnah, kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur, dimasukkan ke penjara, ya dikabarkan dia sudah mati. Ada banyak luka yang ada dalam diri Yusuf sebenarnya, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, melihat bagaimana keluhuran karakter seorang yang bernama Yusuf. Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa itu nampak ketika dia menunjukkan sebuah pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dalam ayat yang ke-15 sampai 17, kemudian ayat yang ke-20. Ketika dalam kondisi kelaparan yang hebat, mereka butuh namanya kehidupan, untuk menyambung kehidupan mereka. Mereka butuh namanya makan dan sebagainya. Ketika Yusuf diberi kepercayaan untuk memimpin di Mesir, ada kelimpahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, akibat dari itu kemudian saudara-saudaranya mencoba untuk mencari supaya mereka tidak mati. Tentu cari makan. Nah, pas kebetulan di Mesir. Saudara-saudara, lama-kelamaan mereka tahu bahwa itu Yusuf adalah saudaranya, tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan, mereka takut, saudaranya takut. Ketika ketemu dengan Yusuf, dia berpikir, dia berkata, pasti Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita atas segala kejahatan yang mereka perbuat. Ada banyak kejahatan yang saudara-saudaranya lakukan terhadap Yusuf. Itu sebabnya dalam konteks ini, saudara, kita melihat keluhuran karakter Yusuf ditunjukkan kepada saudara-saudaranya, yaitu dengan cara mengampuni. Mungkin kita pernah mendengar, ya Pak, saya memaafkan, tapi kalau melupakan tidak. Ini yang tidak boleh. Ya, ngomongnya memaafkan tetapi melupakan nggak bisa. Itu tidak ada dalam kehidupan Yusuf. Yusuf dia benar-benar dia memaafkan saudara-saudaranya, dia mengampuni saudara-saudaranya, dan dia melupakan apa yang pernah saudara-saudaranya lakukan. Kejahatan demi kejahatan yang begitu masif dia lakukan terhadap Yusuf. Tapi toh rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Itu sebabnya yang pertama dia tunjukkan keluhurannya, karakternya dengan cara dia mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, mungkin ada orang yang tidak tahu jika mereka sudah melukai hatimu.
Atau bahkan ada orang ya yang juga dengan sengaja melukai hatimu. Saudara, siang hari ini ampunilah dia. Jangan menaruh dendam kepadanya. Karena dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi makin memperpanjang konflik atau masalah. Firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jelas Alkitab berkata, ampuni. Sama seperti Yusuf. Dia seorang pribadi yang mampu menunjukkan keluhuran karakternya. Ketika justru seringkali dengan sengaja saudara-saudaranya melukai hatinya. Mengampuni. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita siang hari ini. Berbudi luhur, punya karakter yang luhur, punya rancangan yang luhur, dan punya tindakan yang luhur. Mungkin saudara berkata, Pak, sulit Pak. Kalau saudara tadi dengar firman Tuhan, apa yang menjadi dasar saudara mengampuni? Itu penting. Kalau yang menjadi dasar kita mengampuni itu salah, di luar kasih Tuhan, tadi memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Tapi beda ketika kasih yang sebagai pengikat itu menguasai dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita akan diberi kemampuan untuk menunjukkan keluhuran karakter kita kepada orang yang melukai hatimu. Sama seperti Yusuf. Dengan mengampuni. Dengan mengampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mengampuni dibutuhkan kebesaran hati masing-masing. Untuk bisa mengampuni dibutuhkan kebesaran hati kita masing-masing. Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22. Alkitab berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7, saudara-saudara. Artinya apa? Kita butuh yang namanya kebesaran hati untuk mengampuni. Kalau tidak ada kebesaran hati dalam hidup kita, sulit rasanya untuk kita mengampuni. Pertanyaannya, berapa kali saudara disakiti oleh orang lain? Ukuran manusia dikatakan 7 kali. Tapi Tuhan berkata, oh bukan, 70 kali 7 kali. Artinya Tuhan mengajarkan, miliki kebesaran hati untuk bisa mengampuni. Kalau tidak ada kebesaran hati dalam diri kita, ketika saudara dan saya dilukai, maka sulit untuk kita memaafkan, apalagi melupakan. Sulit sekali. Ya, anak-anak muda yang mungkin yang lagi putus pacar atau lagi konflik dengan pacarmu, perlu berbesar hati. Kenapa terjadi sebuah konflik? Dua-duanya harus berbesar hati. Kalau tidak ada kebesaran hati kedua belah pihak, sulit rasanya
untuk terjadi sebuah rekonsiliasi. Tapi percayalah saudara, siang hari ini anugerah terbaik Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ternyata kebesaran hati untuk mengampuni itu kuncinya. Yusuf, pikirnya saudaranya, oh pasti kita dihabisin nih. Ya, oh ini dia menjadi seorang penguasa. Gampang sekali Yusuf menghabiskan saudara-saudaranya. Alkitab mencatat begitu banyak kejahatan yang saudara-saudara Yusuf lakukan terhadap Yusuf. Tetapi apa yang dipikirkan saudara-saudaranya itu tidak terjadi. Justru mereka melihat kebesaran hati seorang Yusuf. Dia melihat keluhuran karakter seorang Yusuf. Pikirnya, habis deh kita. Sudah kelaparan, dihukum, disiksa, mati lagi. Tapi ternyata ketika mereka sedang berhadapan dengan Yusuf, tidak pernah terlintas dalam diri Yusuf, dalam rencananya untuk menghabisi saudara-saudaranya, untuk membalas, melukai saudara-saudaranya. Tidak ada saudara, Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi justru Alkitab mencatat, dia mengampuni. Dia tunjukkan kebesaran hatinya terhadap saudara-saudaranya yang pernah mengabarkan kalau Yusuf dia pernah mati. Dan sebagainya dan sebagainya. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Bicara masalah kebesaran hati. Saya berdoa sebagai seorang hamba Tuhan. Hari-hari ini, kalau saudara lihat di media, bertebaran konflik demi konflik. Itu yang sedang, atmosfer yang sedang terbangun di bangsa kita. Tapi hari ini saudara juga perlu mendengar apa yang Tuhan katakan. Miliki kebesaran hati di tengah konflik. Supaya konflik itu bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kalau tidak ada kebesaran hati, terlalu sulit. Yusuf, dia seorang yang berbudi luhur. Dia memiliki kebesaran di dalam hatinya. Makanya Alkitab berkata, saudara-saudara, pengampunan yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya menjawab secara tuntas bahwa tidak ada di benak ya dalam kehidupan Yusuf untuk membalas, menghabisi, menyakiti, melukai hati saudara-saudaranya. Tidak ada. Justru dia nangis ketika dia dengar pesan papahnya. Sebelum meninggal, Yakub berpesan, ampuni dulur-dulurmu. Saudara, ketika dia dengar pesan papahnya, dia nangis, hatinya luluh. Saya yakin ini sebuah pesan yang punya kuasa untuk mengubah hati daripada seorang Yusuf. Bagaimana dengan saudara ketika dengar orang lain berkata, ampuni dia. Apa yang sedang terjadi? Reaksi apa yang sedang terjadi? Yusuf ketika dengar seperti itu, dia nangis. Nangis sejadi-jadinya. Bagaimana dengan saudara? Ketika firman Tuhan berkata, ampuni nak, dengan kebesaran hatimu. Maka yang terjadi yang ketiga, tidak berhenti mengampuni. Tetapi Yusuf memiliki rancangan dan tindakan yang luhur terhadap saudara-saudaranya. Dalam ayat yang ke-21a dan yang ke-22, Yusuf kemudian menanggung kebutuhan primer maupun sekunder saudaranya. Perhatikan saudara-saudara, ayat yang ke-21 Alkitab berkata, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Dalam ayat yang ke-22, adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir, saudara perhatikan, beserta kaum keluarganya.
Dia tidak hanya berhenti punya karakter yang luhur, tapi dia juga punya rancangan yang luhur terhadap saudara-saudaranya yang pernah nyakitin Yusuf. Dia tunjukkan rancangan dan tindakannya itu dengan cara apa? Firman Tuhan tadi berkata, saudara-saudara, dia akan menanggung makanan saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Bahkan dikasih tempat tinggal. Mereka tinggal di Mesir bersama dengan Yusuf. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yusuf dia menolong orang yang pernah melukai hatinya. Yusuf menolong, dia menanggung makanan anak-anak, bahkan dikasih tempat untuk tinggal. Wow. Jadi apa yang dirancangkan dan tindakan Yusuf itu sangat-sangat luhur. Kalau saudara melihat beberapa saat ada orang yang menaruh dendam, dikirimin sate. Apa yang dilakukan? Ternyata ada sianidanya. Orang yang makan kemudian apa? Sebagian mereka meninggal. Jadi mereka merancangkan kalau orang tidak berbudi luhur, karakternya tidak luhur. Apa yang dirancangkan juga tidak luhur, tindakannya pun juga tidak luhur. Dia buktikan, ngeracun saudara. Tapi beda dengan Yusuf. Dia bisa melakukan itu, tapi dia tidak lakukan itu, justru dia menanggung saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Masalah makan, oke silahkan, kamu mau makan apa saja silahkan, bahkan dikasih tempat. Dia mau menolong. Itu sangat wow banget saudara. Dan yang kedua, tidak hanya berhenti dia menanggung atau menolong saudara-saudaranya. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-21b, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf memiliki rancangan dan tindakan yang luhur terhadap saudara-saudaranya. Yang kedua, dia menghibur dan menenangkan hati saudara-saudaranya dengan perkataannya. Menghibur dan menenangkan. Sementara gejolak hati daripada saudara sudah berkecamuk. Mereka sudah berpikiran yang tidak-tidak. Tapi tiba-tiba mereka dengar kata-kata penghiburan. Kata-kata yang menenangkan hati untuk saudara-saudaranya. Yang notabene mereka melukai hati daripada Yusuf. Kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang merunyamkan, bukan kata-kata yang mematahkan semangat, bukan kata-kata yang menghancurkan harapan hidup mereka, tetapi kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberi semangat kepada mereka. Mereka berpikir masa depan mereka akan habis. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menenangkan, itu yang keluar dari mulut Yusuf. Bagaimana dengan saudara saya? Ayo kita akan berusaha dan berjuang untuk menjadi pribadi yang berbudi luhur. Percayalah, Roh Kudus akan menolong saudara. Kemampuan kesanggupan kita bukan dari diri kita sendiri. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kemampuan kita untuk punya karakter yang luhur. Untuk punya rencana atau rancangan terhadap orang lain yang luhur. Bahkan tindakan yang kita lakukan juga mengandung nilai keluhuran. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan membuka mata hati kita. Jadi pribadi yang luhur. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan. Satu pujian kita naikkan sampai akhir hidupku. Tuhan melupakan masa lalu kita. Dia sudah memaafkan, dia sudah mengampuni apa adanya, dia sudah terima kita apa adanya.
Haleluya. Dia Bapa yang sangat mengenal kondisi hatimu. Dia sangat mengenal persis. Ya, kita bersama-sama berdiri. Naikkan pujian ini. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia. Haleluya. Ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Siang hari ini kami mau mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Siang hari ini kami mau mengikuti panggilan-Mu.
untuk kami mampu menuntaskan apa yang menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau menaruh sebuah rancangan yang mulia, rancangan yang agung. Engkau tidak pernah merancangkan satu rancangan yang buruk dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Hari ini kebenaran-Mu membuka mata hati kami untuk kami menjadi pribadi yang berbudi luhur. Tuhan, ubah karakter kami supaya menjadi karakter yang luhur. Apa yang kami rancangkan menjadi rancangan yang luhur. Bahkan apa yang kami kerjakan adalah sesuatu yang luhur. Itu sebabnya mampukan setiap kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, agar pemulihan demi pemulihan terjadi. Tidak hanya berhenti untuk diri sendiri, tetapi memulihkan yang lain. Kami sadar seringkali kami terluka, tetapi justru Engkau mengajar. Di tengah-tengah kondisi terluka sekalipun, Yusuf dia menunjukkan keluhuran karakternya. Dan hari ini menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau berikan kemampuan setiap kami untuk menunjukkan keluhuran setiap hati kami, kebesaran setiap hati kami, untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Mampukan kami Tuhan, anugerah-Mu turun atas kami, supaya hidup rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan, studi kami diberkati oleh Tuhan, masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini. Hamba berdoa supaya terjadi terobosan yang dahsyat dalam hidup kami, agar kami menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima anugerah terbaik yang memampukan kami menjadi pribadi yang luhur di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Jangan lupa, mulai besok Senin akan diadakan rally doa Pentakosta. Mulai hari Senin sampai hari Jumat, tanggal 17 Mei sampai tanggal 21 Mei, jam 18 atau jam 6 sore di tempat ini. Diadakan di lantai 2 ruang ibadah secara lesehan. Mohon para petugas bisa mempersiapkan diri dan bisa melakukan koordinasi maupun latihan setelah rally doa. Khusus untuk tim yang akan bertugas besok Senin, bisa mengambil waktu nanti malam jam 6 untuk koordinasi dan latihan bersama. Sampai menjelang ibadah Pentakosta tanggal 23 Mei nanti. Itu yang dapat disampaikan. Kemudian dukung dalam doa untuk 2 pasangan calon mempelai yang akan melakukan pemberkatan nikah. Yang pertama yaitu Saudara Albert Kurniawan dan Saudari Florencia Liliana Putri yang akan diberkati tanggal 22 Mei. Kemudian pasangan yang kedua yaitu Saudari Nurvita dan Saudara Ferry akan diberkati di KIA Kridonggo, Semarang. Dukung dalam doa untuk kedua pasangan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Itu saja yang dapat disampaikan melalui warta jemaat. Kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Sekali lagi, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir
baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Ada? Yang di atas jemaat setia semuanya? Ya, tidak ada. Lalu kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16 hari ini, silakan banget berdiri, kita akan doakan bersama-sama. Silakan. Ada satu? Iya. Kalau tidak salah Ibu atau Cik Trivena ya. Oke. Cik Trivena, Saudari Desti. Terus ada lagi? Ya. Sebelah sayap kiri. Siapa ya? Lampunya bisa dibuka tuh. Gelap sekali. Siapa? Berteriaklah dirimu. Oh, Matthew. Oh, oke. Matthew, Desti, Cik Trivena. Siapa lagi? Yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Oke, tidak ada. Mari kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun ini. Mari. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Engkau nyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, orang-orang percaya dan mengasihi Engkau. Engkau buktikan kami boleh kembali mengingat hari jadi kami, di mana anugerah Tuhan nyatakan untuk Engkau izinkan kami boleh menikmati kehidupan di dunia ini, di bumi ini, yang adalah semata-mata oleh karena karunia-Mu sampai di usia sekian ini Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia, rahmat, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu hamba mohonkan kepada Engkau ya Tuhan, khusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan akan nyatakan berkat-Mu secara spesial. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk senantiasa dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat. Setiap berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Diberikan kepekaan di dalam hidupmu untuk mengalami kehadiran Tuhan setiap saat, untuk menyapa hidupmu. Tuhan mengaruniakan engkau damai sejahtera, sukacita senantiasa. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, selamat ulang tahun bagi saudara yang pada saat ini hadir maupun yang tidak hadir selama 1 minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah Engkau, maksud, keinginan dan tujuan kami adalah untuk meninggikan dan memuliakan nama Engkau. Mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan terhadap kami semua pada saat ini. Kami juga merasakan bahwa hanya berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami ini, agar supaya berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan kami memberi dengan tulus hati, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan.
Pada hari ini kami ingat akan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini berada di rumah mereka masing-masing atau di rumah-rumah sakit? Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan melawat, memberikan kekuatan, penghiburan yang besar supaya mereka tahu di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih setiamu akan nyata di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kami yakin oleh bilur-bilurmu mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya doa-doa kami bukan hanya sekedar Tuhan dengar, tetapi Engkau dengar dan Engkau menjawabnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.